silaturahmi kebangsaan yang diadakan tadi malam ya, itu tidak dihadiri oleh Ibu Megawati. Kira-kira apa makna yang tersirat ketidakhadiran beliau? Kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi ini tadi malam kita disuguhkan pemandangan yang luar biasa ya, di mana para tokoh-tokoh politik, ya, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh pengusaha, ya, dan ini bisa dikatakan mega bintang perpolitikan Indonesia ya, di mana mereka ini memiliki pengaruh yang kuat dalam merubah atau mempengaruhi politik Indonesia, bisa dikatakan ya, senior-senior dan para mantan wapres ya. Nah, ini cukup luar biasa ya. Ini acaranya sekitar 3,5 jam dan sangat produktif kalau kita lihat ya, ketika Pak Prabowo baru pulang dari lawatannya atau kunjungan dia di luar negeri dan bertepatan dengan situasi geopolitik global yang kita tahu bahwa Iran versus Israel dibantu Amerika ini cukup mengguncang ya tatanan khususnya ekonomi global ya, gitu ya. Nah, ini Pak Prabowo segera memanggil dalam acara silaturahmi kebangsaan ini, gitu. Nah, saya mau menyoroti beberapa hal, termasuk menyoroti tidak kehadirannya Ibu Megawati, ya. Tapi itu nanti di terakhir ya, makanya jangan di skip konten ini, gitu ya. Yang pertama saya ingin menyoroti begini. Kalau kita lihat dari sisi peta politik, kehadiran para tokoh-tokoh tersebut rasanya itu sudah cukup mewakili ya para garis politik yang ada di Indonesia. Ya, sudah cukup mewakili sekitar 90%-an lah menurut saya. Ya, kalau kita lihat kehadiran Pak Surya Paloh ya, itu tentu sudah mewakili dari kelompok-kelompok Nasdem yang akhir-akhir ini, hari-hari ini cukup kritis terhadap pemerintahan. Oke. Kemudian kita lihat di situ ada ketua partai yang lain, yang artinya ketua-ketua partai besar ya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, yang memang secara garis politik ya, mereka agak cukup berseberangan sedikit ya saat ini terhadap pemerintahan sekarang. Gitu. Nah, yang paling penting adalah Pak JK, Yusuf Kalla. Ya, Pak Yusuf Kalla ini bisa dikatakan representatif dari kelompok-kelompok yang berisik itu kemarin, yang selalu berisik. Jadi itu ada kelompoknya Said Didu CS, ya kan? Itu pasti di bawah kelompok, di bawah atau representatif dari kehadiran Pak JK, ya geng Makassar lah ya. Kemudian ada punawirawan, jenderal-jenderal ya, kelompok Fahrul Razi, kemudian Gatot Nurmantio, itu bisa direpresentatifkan oleh kehadiran Pak JK. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya para jenderal-jenderal punawirawan tersebut yang selalu berisik untuk meminta atau menggunakan tema memakzulkan Gibran, ya itu setiap rapat, setiap koordinasi selalu dihadiri oleh Pak JK, ya. Itu bukan selalu dihadiri, ketika momennya besar selalu Pak JK hadir di sana, dan rapat-rapat yang tidak diekspos atau dipublish ke media pun itu memang Pak JK hadir di sana. Ya, itu kita mendapatkan sumber-sumber itu kan memang dari mereka sendiri yang mengatakan selalu di konten-konten sosial medianya ya, seperti konten-konten Abraham Samad, kemudian Refli Harun dan mungkin Edi Mulyadi, itu juga menceritakan yang sama. Dan kita lihat kehadiran Pak JK adalah representatif dari mereka, gitu ya. Jadi cukup efektif. Cuma ada satu hal yang memang suara-suara kritis, suara-suara keras saat ini ya, saat kepemimpinannya Pak Prabowo ini adalah suara-suara keras dari PDIP. Ya, nah, suara PDIP ini dengan tidak kehadirannya Ibu Megawati itu menandakan arti apa? Gitu. Oke. Jadi saya melihat begini, PDIP dalam pertemuan silaturahmi kebangsaan tadi malam itu dihadiri oleh Mbak Puan, gitu ya. Nah, Mbak Puan ini
apa representatif dari mewakili DPR ya, atau mewakili partai. Ya, tetapi kalau Mbak Puan ya, hadir di situ sebagai representatif dari PDIP, rasanya saya pikir itu bukan PDIP 100%. Benar nggak? Karena semua sama-sama tahu bahwa di PDIP sendiri ya terpecah juga kelompoknya kan, walaupun karena Ibu Megawati yang menjadi patron yang memang sekarang memang dipegang ya oleh PDI Perjuangan, yang mempersatukan PDI Perjuangan, tetapi di bawah kita tahu ada beberapa kelompok yang terpecah. Nah, kalau yang paling dikenal adalah kelompok Puan Maharani kan, yang besar banget di sini ada kelompok ya Prananda atau Hasto. Kita anggap dua lah. Sebetulnya ada kelompok-kelompok yang memang masih sangat menjaga ideologi marhainisme. Ya, ini kelompok-kelompok senior di PDIP yang memang pandangan mereka ada pandangan Soekarno abis gitu ya, yang memang benar-benar mazhab Soekarnoisme gitu ya. Nah, di sini yang kita lihat kepentingan politik yang paling tarik-menarik adalah kelompok Mbak Puan nama kelompok saya katakan Hasto lah gitu ya. Nah, artinya kehadiran Bu Puan, apakah itu sudah cukup mewakili, kembali lagi mewakili PDIP? Saya rasa, menurut saya belum gitu. Mungkin masih 70% atau 50% yang mewakili PDIP. Tapi kita nggak tahu apakah di belakang layar Pak Prabowo sudah berkontak dengan Ibu Megawati, kita tidak tahu. Tapi anggaplah kalau memang PDIP tidak mengikuti silaturahmi itu, bukan berarti PDIP menentang ya apa yang dilakukan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, atau bisa kita katakan itu bagian dari strategi PDIP ya untuk mempertahankan apa yang mereka lakukan secara update saat ini, yaitu sangat mengkritisi program MBG ya kan, yang memang mereka sudah mengeluarkan surat resmi kepada kader-kadernya untuk tidak terlibat di MBG, dan dia juga sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa Undang-Undang APBN 2026 ya porsi atau struktur budgetnya memang mengambil dari dana pendidikan, dan dia blow up itu. Nah, ini apakah ini bagian dari strategi PDIP? Tetapi yang kita lihat secara peta politik nasional, dengan tidak kehadirannya Ibu Megawati di acara silaturahmi kebangsaan itu tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Memang jujur aja PDIP ini ketika dia menjadi oposisi cukup membuat repot juga ya bagi para pemimpin. Itu sudah terbukti dalam sejarahnya ya. Dia bisa melakukan gerakan yang pukulan politisnya cukup tinggi gitu. Tetapi dengan kehadiran Puan Maharani ya, ini kan cukup memberikan tanda-tanda kepada kita semua bahwa PDIP ya tidak semuanya menentang kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah. Ya, artinya sekarang bisa diukur lah gitu ya, bisa diukur lah. Nah, kembali lagi sorotan saya yang pertama adalah di mana kehadiran Pak SBY dan Pak Jokowi kemudian sebagai simbol ya duduk berdampingan gitu ya. Itu bisa dikatakan ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia semua bahwa kita damai loh, kita memiliki persatuan-kesatuan, dan kita adalah Indonesia yang kuat gitu ya. Itu jelas, itu clear, itu bisa dimaknai seperti itu gitu. Nah, ada lagi yang kita lihat ya dari acara silaturahmi kebangsaan tersebut, yang kita lihat adalah tokoh-tokoh atau para pengusaha yang memiliki pengaruh yang kuat itu hadir ya kan. Nah, ini kan kita katakanlah bisa dikatakan pengusaha itu oligarki lah, bisa dikatakan itu bagian dari oligarki. Nah, ketika mereka
sudah duduk silaturahmi kebangsaan di situ, dan mereka seharusnya, apalagi pengusaha ya, bergandengan sama kekuasaan dan memiliki frekuensi yang sama terhadap bangsa ini, ya harusnya Pak Prabowo dalam beberapa bulan atau tahun ke depan dalam menjalankan kepemimpinannya itu bisa dikatakan harusnya bisa settle gitu ya. Dan tentu saja dengan persyaratan-persyaratan, kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan oleh Pak Prabowo, termasuk MBG, terus Koperasi Desa Merah Putih, itu dibenahi, dengan persyaratan itu dibenahi, dibikin aturan yang jelas, dan yang salah, SPPG yang salah segera diberikan sanksi yang tegas, tunjukkan kepada masyarakat bahwa yang dibela itu adalah benar gizi anak, bukan yang dibela adalah yang seperti apa yang dipersepsikan publik, yaitu mencari keuntungan. Nah itu ketika itu dibenahi ya segera, maka masyarakat akan pulih gitu ya. Dan tentu ya kalau kita mau menyenangkan semua orang juga, yang namanya pemimpin nggak bisa juga gitu, nggak bisa juga sebagai pemimpin menyenangkan semua pihak, nggak bisa. Pasti tetap aja ada pihak-pihak yang tidak senang. Tetapi kalau yang tidak senang itu bisa kita petakan dan itu tidak berdampak, hitung-hitungan tidak berdampak bagi perpecahan bangsa, bagi sang pemimpin tersebut, ya go ahead gitu. Gitu ya. Jadi itu analisis saya tentang acara tadi malam silaturahmi kebangsaan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.